Kali ini kita akan belajar mengenai osmosis. Soalnya yaitu sebagai berikut. Jelaskan istilah berikut, osmosis. Sebelum mempelajari tentang osmosis, kita akan belajar dulu mengenai transport membran. Transport membran merupakan perpindahan zat yang melintasi membran sel, entah itu nanti masuk ke dalam sel atau zat yang keluar dari dalam sel. Nah, transport membran itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu transport pasif dan transport aktif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan ATP sebagai sumber energinya. Contoh dari transport pasif yaitu pada peristiwa difusi dan peristiwa osmosis. Selanjutnya kita akan belajar mengenai transport aktif. Transport aktif merupakan perpindahan zat yang memerlukan ATP sebagai sumber energinya. Peristiwa transport aktif dapat kita lihat pada peristiwa pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Selanjutnya kita akan belajar mengenai difusi. Difusi merupakan perpindahan zat, baik itu zat padat, cair maupun gas, dari konsentrasi tinggi atau pekat ke konsentrasi rendah atau encer. Gambaran umum untuk melihat peristiwa difusi secara sederhana yaitu kita sediakan gelas yang diisi dengan air putih. Kemudian kita siapkan sirup. Nah, di sini air putih sifatnya konsentrasinya lebih rendah atau encer, sedangkan sirup konsentrasinya lebih tinggi atau pekat. Saat sirup dituangkan ke dalam air putih, maka partikel-partikel sirup akan tersebar merata di sepanjang air putih. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai osmosis. Osmosis merupakan perpindahan zat cair atau pelarut dari konsentrasi rendah atau encer ke konsentrasi tinggi atau pekat melalui membran semi permeabel. Kemudian ini adalah gambaran umum untuk mempelajari peristiwa osmosis secara sederhana. Kita sediakan pipa U, kemudian di tengahnya kita batasi dengan membran semi permeabel. Di sisi A kita isi dengan air putih, di sisi B kita isi dengan larutan garam 15%. Air putih ini konsentrasinya lebih rendah atau encer, sedangkan larutan garam 15% ini konsentrasinya lebih tinggi atau pekat. Selanjutnya, air dari sisi A akan melintasi membran semi permeabel berjalan menuju ke sisi B, sehingga nanti permukaan air putih di sisi A akan lebih rendah, sedangkan permukaan larutan di sisi B akan semakin tinggi. Kesimpulan, osmosis merupakan perpindahan zat berupa zat cair atau pelarut dari konsentrasi rendah atau encer ke konsentrasi tinggi atau pekat melalui membran semi permeabel.